Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali di video pembelajaran hari ini. Dan di video ini kita akan mencoba mengerjakan soal UTS tahun lalu yang khususnya berkaitan dengan materi must dan should. Oke, kita lanjut saja ya. Okay, the following text is for question number 3 and 4. Teks berikut merupakan soal nomor 3 dan 4. Mari kita baca sama-sama. Ronnie is helping his teacher to stick a warning board on the school gate. Ronnie membantu gurunya untuk menempelkan warning board, yaitu papan peringatan on the school gate, di gerbang sekolah. Kemudian si Ronnie bertanya, why should we stick this board, sir? Kenapa sih kita harus menempel papan ini, Pak? Kemudian gurunya menjawab, to tell anyone, untuk memberitahu semua orang bahwa our school is safe. Sekolah kita itu aman dan comfortable atau nyaman untuk anak-anak. Kemudian si Ronnie bertanya lagi, what does this warning mean? Apa maksud warning ini atau peringatan ini? It means, ini artinya bahwa the student, siswa, must not threaten their friends. Siswa tidak boleh mengancam teman mereka. We must respect each other. Kita harus menghormati satu sama lain. Do you know what I'm saying? Apakah kamu paham? Ronnie menjawab, I do, sir. Iya, Pak. Kemudian pertanyaannya adalah, from the dialogue, dari dialog di atas, we know that, kita tahu bahwa the teacher tells Ronnie about, guru memberitahu Ronnie mengenai apa? A. Warning to bully others, peringatan untuk membuli orang lain. Ini jelas tidak ya, karena malah dilarang untuk membuli. Kemudian B. Comfortable friends at school, teman yang nyaman di sekolah. Ini kurang tepat. Kemudian regulation at Ronnie's gate, peraturan atau regulasi di gerbangnya Ronnie, padahal bukan gerbang Ronnie ya, bukan. Berarti yang jelas yang D. Obeying the rules atau mematuhi peraturan. Selanjutnya nomor 4, it means that, ini berarti bahwa siswa tidak boleh threaten atau mengancam teman-temannya. The underlined word atau kata yang digarisbawahi, yaitu yang ini, word has a similar meaning to, punya similar itu sama, meaning arti, berarti memiliki arti yang sama dengan yang mana? Safe. Safe artinya aman, berarti bukan ya. Tadi threaten sendiri artinya mengancam. Kemudian B, treat itu memperlakukan, berarti bukan. Jangan terkecoh dengan katanya, ini agak sama, bukan tulisannya ya. Yang C, comfort itu menenangkan, berarti bukan juga. Yang tepat adalah yang D, intimidate atau mengintimidasi. Kita lanjut soal selanjutnya. The text for question number 27 and 29. Teks berikut untuk nomor 27 dan 28. A home teacher atau guru kelas is giving a speech, memberikan sebuah pidato di depan kelas. This is the speech. Ini adalah pidatonya. Dear students, siswa-siswa saya yang saya sayangi, the school has given you a set of rubbish bin. School has given you, telah memberikanmu satu set rubbish bin atau tempat sampah. Please, tolong, put the garbage appropriately. Letakkan sampah yang sesuai. Maksudnya mungkin sesuai, harus kalau paper masuk di kertas, di paper, kalau plastik masuk di tempat sampah plastik, organik di tempat sampah organik, seperti itu.
Each bin is for different material. Setiap bin atau tempat sampah itu untuk sampah yang berbeda, material yang berbeda. Read the label, baca labelnya before you throw the garbage. Sebelum kamu membuang atau melempar sampah. Don't litter artinya jangan membuang sampah sembarangan. Kita harus keep our environment clean. Kita harus menjaga lingkungan tetap bersih ya. Thank you, terima kasih. Pertanyaannya adalah the home teacher, guru kelas gives the speech about, memberikan pidato mengenai apa? A. School cleanliness, kebersihan sekolah. Ini terlalu general ya. B. School rubbish facility, fasilitas sampah sekolah. Ini kurang spesifik menyebutkan tempat sampahnya. Kalau C. A rule related to rubbish, peraturan yang berhubungan dengan sampah. Ini juga terlalu general. Nah, ini nih, a rule about a rubbish bin, peraturan mengenai tempat sampah. Intinya penggunaan tempat sampah gitu ya. Berarti yang D. Selanjutnya, why should kenapa siswa harus read the label atau membaca label before throwing the rubbish, sebelum membuang sampah. 1. To atau A, to save the organic and non-organic garbage, untuk menyimpan sampah organik dan non-organik. Ini kurang tepat karena tidak hanya ini kurang tepat. Karena ada label, pasti labelnya tertulis berbeda-beda. Nah, pastinya untuk membedakan tadi, to make sure, untuk memastikan bahwa mereka siswa itu put the rubbish into the right bin, untuk meletakkan sampah di right bin atau tempat sampah yang tepat. Berarti yang B. Kalau yang C, to keep the environment clean, untuk menjaga lingkungan agar tetap clean, itu terlalu general. To make the carpet clean, malah membuat the carpet, untuk membuat sampahnya bersih. Ini malah kurang tepat lagi. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini the text is for question number 28 and 30. Teks berikut untuk nomor 29 dan 30. This is a notice. Berikut adalah peringatan atau intinya papan peringatan begitu ya, for student, untuk siswa, before entering the laboratory, sebelum masuk laboratorium. Nah, di sini tertulis before entering the lab, sebelum kamu masuk lab, make sure that you obey the notice. Pastikan kamu mematuhi peraturannya. Di sini ada 2 kolom ya. Kolom pertama artinya they may accompany you, mereka boleh menemanimu. Berarti barang-barang inilah yang boleh kamu bawa. Ini yang boleh, bukan yang harus ya, boleh. Kemudian yang ini kolom kedua, they must stay outside. Mereka atau benda-benda ini dalam kolom ini harus stay outside atau harus di luar, berarti nggak boleh dibawa. Pertanyaannya, based on the rules, berdasarkan peraturan, kamu bring flash disk, membawa flash disk into the lab to save data. Membawa flash disk ke dalam lab untuk menyimpan data. Flash disk di mana? Nah, ini di sini nih. Berarti ini yang boleh. Berarti kalau you cannot, kamu tidak dapat, berarti salah karena boleh ya. You must not, kamu tidak harus, atau kamu seharusnya tidak membawa flash disk.
Salah juga. Kalau yang C, you may, kamu boleh. Nah, ini nih yang C yang benar. Kemudian lanjut nomor selanjutnya, the rules, peraturannya juga also say that you must, juga mengatakan bahwa kamu harus titik-titik sebelum masuk lab. Sebelum masuk lab berarti coba kamu harus membeli CD. Harus ini artinya harus ya, tapi di sini menyatakan boleh, berarti ini bukan keharusan. Yang A kurang tepat. Kalau yang B, you must bring tidy, membawa tidy, ini nggak boleh masuk sini. Kalau yang C, you must keep the food, kamu harus menyimpan makanan, apalagi ini ya tidak boleh. Kalau D, you must put off your shoes, kamu harus melepas sepatu. Nah, ini baru benar. Put off itu melepas, berarti ini sepatunya tetap di luar. Oke, lanjut. Oke, the text is for question number 31 and 32. Teks berikut untuk nomor 31 dan 32. Ini ada peringatan lagi. For us, untuk kita. Untuk kita. Berarti yang bisa membaca ini di suatu tempat tertentu. Berarti mari kita baca. Students must bring all required materials and supplies. Siswa harus membawa semua barang dan supply yang diperlukan ke dalam kelas setiap hari. B. Students must be in their seats. Siswa harus ada di kursi mereka, quiet, diam, and ready to work when the bell rings. Siap-siap untuk bekerja ketika bell rings atau bell berbunyi. Students must follow the school's regulation. Siswa harus mengikuti regulasi sekolah. Kemudian students must raise their hands to speak. Siswa harus mengangkat tangan mereka untuk berbicara atau ketika berbicara. Student must get permission. Siswa harus mendapatkan izin to leave the class, untuk meninggalkan kelas. Kemudian students must not eat. Siswa tidak boleh eat, makan, tidak boleh minum, tidak boleh chew gum atau mengunyah permen karet di ruangan ini, in this room. Oke, pertanyaannya, the rules above atau peraturan di atas are probably, kemungkinan ditemukan di mana? A. The school gate, gerbang sekolah, ini kurang tepat. The class board, di papan kelas, bisa jadi. Kalau C, the school magazine board atau majalah dinding, mading ya, mading sekolah, berarti ini di luar kelas. Tapi ini di sini ada keterangan in this room, berarti sepertinya ini di dalam kelas. Ini kurang ya. Kalau C, the school announcement board, papan pengumuman sekolah, berarti ini di luar sekolah. Berarti yang tepat adalah the class board, papan kelas, ini pasti di dalam kelas. Nah, soal selanjutnya, student must bring all required materials and supplies to class each day. Siswa itu harus membawa semua materials atau barang-barang supplies yang diharuskan atau diwajibkan ke kelas setiap hari. The expression, ungkapan di atas, has a similar meaning to, punya maksud yang sama dengan yang mana? A. Don't bring materials, jangan membawa materials, ini kurang tepat. B. Don't speak before hands up, jangan bicara sebelum mengangkat tangan, kurang. Don't bring any food or drink, jangan membawa makanan atau minuman, ini juga kurang tepat. Atau D. Don't forget to bring your own equipment, jangan lupa membawa peralatanmu sendiri. Nah, ini yang lebih tepat. Oke,
Nah, demikianlah sedikit soal mengenai must and should. Saya berharap kamu paham. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.